Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Om Ras. Wow, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu untuk kisah-kisahnya ya. Dan untuk kisah Om Ras kali ini akan menceritakan tentang penjual jengkol di Kalimantan Selatan. Waduh, kalau dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Kalimantan, jengkol itu jaring ya. Jadi tulisannya jaring, tapi dibacanya gitu, jaring. Udah bener belum saya ya? Jadi bahasa Melayunya seperti itu. Dan ini jengkol ini salah satu makanan unik ya teman-teman ya. Saya sendiri dulu nggak begitu suka nih sama jengkol, tapi setelah dewasa ternyata wah jadi kecanduan. Kalau kata orang Betawi, obat nafsu makan teman-teman jengkol itu. Tapi jangan kebanyakan juga, karena bahaya, bisa kejengkolan. Nah, bagaimana kisah penjual jengkol di Kalimantan Selatan kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasi yang juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Kisah penjual jengkol di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Lalu lalang mobil di jalan raya hari itu masih sangat ramai. Bahkan beberapa tampak singgah di warung jajanan tradisional yang menjual kue patah, bipang beras, bipang talipuk, ulati jagung, permen batu, permen pelangi, dan jaring tai lala atau jengkol rebus yang dipadukan dengan lalaan. Lalaan ini terbuat dari santan kelapa yang dimasak sampai mengental. Masih banyak banner lagi bukan jemaah laluan Cil? Masih banyak sekali para jemaah lewat Cil, kata salah seorang perempuan yang membeli jajanan tradisional itu. Likam, kada sing rantian, banyak banar pinanya jemaah datang tahun ini nih. Mudah-mudahan jemaah salamatan aja barataan sampai ke rumah masing-masing. Iya benar, tidak putus-putus seperti jemaah yang datang di tahun ini. Benar-benar banyak sekali. Semoga semua para jemaah selamat sampai ke rumah masing-masing ya, saut si pemilik warung sambil tersenyum. Saat itu memang sehari setelah momen 5 Rajab atau setelah acara haul Abah Gurus kumpul. Amin Cil ay. Jadi berapa semuanya nih Cil? Tanya pembeli itu seraya membuka dompetnya. Jaring tadi le, imbalu ulati 120 pas, kata si pemilik warung menghitung ulang belanjaan pembelinya yang cukup banyak itu. Si pembeli pun mengeluarkan uangnya dan lalu menyerahkan uang tersebut masih dengan bibir tersenyum. Jual lah, makasih sudah manukari ya. Jual ya, makasih sudah berbelanja di sini, kata si pemilik warung sambil tersenyum. Inggih, tukar Cil, makasih jual Cil ah, minta halal, minta ridho ulun. Tidak lama setelah pembeli itu pergi, sebuah mobil Avanza hitam kembali merapat dan singgah di depan warung jaring tersebut. Dan begitu pintu mobil Avanza hitam tersebut terbuka, terlihatlah seorang pria parubaya turun. Pria parubaya itu mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung sampai siku. Wajahnya tampak lelah, seperti kurang tidur, namun meski begitu, ia terlihat sangat ramah. Ia menoleh sebentar ke arah jalan, memastikan mobilnya tidak mengganggu arus lalu lintas, lalu melangkah mendekat ke arah warung. Assalamualaikum Cil, sapanya sambil tersenyum tipis. Waalaikumsalam, jawab pemilik warung sigap. Alhamdulillah, singgah pulang pian, kata si pemilik warung sambil tersenyum ramah. Ulun Cilai, amunnya ka Banjar sini, kada kawamun kada singgah nukar jaring tuh, apalagi lalaan, ampun piani nyaman benar. Saya kalau ke Banjar memang tidak bisa kalau tidak mampir beli jengkol, apalagi lalaan punya Acil ini enak sekali,
jawab si pria parubaya tersebut. Bisa benar pianihan memuji, ujar si pemilik warung. Nah kam, disambat memuji, padahal ulun ini jujur bapandir. Ini aja ulun hendak menukar jaring balalaan 200.000 nah, agan bawa bulik, bipang ngejua 10 bungkus, talipuknya 10 bungkus, kerupuk jaring yang mantah adalah cil, amun ada, hendak menjual ulun tukaran 100.000. Mendengar itu, si pemilik warung tersenyum semakin lebar. Dengan sigap, tangannya langsung menyiapkan pesanan si pembeli sambil terus diselingi dengan obrolan singkat. Cil, yang ini apa? Tanya seorang perempuan yang baru saja turun dari motor Scoopy merah berplat KH Kalimantan Tengah. Si pemilik warung langsung tersenyum. Ini belinju bagula, pedas manis rasanya. Ini melinjo pakai gula, rasanya pedas manis, jawab si pemilik warung. Saat si pembeli perempuan itu tengah asyik membeli jajanan, si pemilik warung pun bergegas menghitung belanjaan si pria parubaya tadi. Setelah membayar belanjaannya, pria parubaya itu pun lantas berpamitan. Beli yang ini aja bu, kata perempuan itu seraya menyerahkan beberapa bungkus emping melinjo pedas manis pada si pemilik warung. Alhamdulillah, ucap si pemilik warung seraya mengelus-ngelus toples wadah uangnya. Mas Sita, ya, itulah nama si pemilik warung yang lebih sering dipanggil Sita. Sita adalah perempuan berdarah Banjar Tulen, berusia sekitar 40 tahunan, kulitnya sawo matang, wajahnya sederhana, tidak terlalu cantik dan tidak pula jelek, tapi penuh keramahan. Dan kerudung yang dikenakannya tak pernah terlalu mencolok. Ia selalu rapi dan juga selalu wangi. Tangannya juga cekatan, mungkin karena sudah terlatih bergelut dengan kuali besar dan plastik pembungkus jaring. Warung kecilnya berdiri persis di tepi jalan raya, beratapkan seng yang sudah berkarat dan berdinding spanduk-spanduk bekas. Tapi meski begitu, warungnya selalu bersih. Di atas sebuah meja besar tersusun toples-toples plastik berisi jaring atau jengkol rebus, sedangkan di bagian atas aneka jajanan tradisional digantung berderet, menjuntai dan bergoyang pelan saat tertiup angin. Warung jajanan tradisional itu sangat menggoda bagi siapa saja yang melintas. Sita menghela nafas pelan, lalu menegakkan punggungnya kembali. Andai tiap hari ramai begini, gumam lirih. Dia masih ingat betul, beberapa hari sebelumnya, ia sempat ragu, takut jaring yang direbusnya terlalu banyak. Takut jajanan seperti bipang dan lain-lain tak habis terjual, modalnya bukan sedikit. Apalagi harga jengkol sempat naik menjelang haul. Tapi setelah memasuki momen 5 Rajab, semua keraguan yang sebelumnya ia rasakan akhirnya hilang sepenuhnya. Dari kejauhan, suara klakson kembali terdengar. Beberapa mobil melambat, sebagian lagi benar-benar menepi. Sita segera merapikan jilbabnya, mendekatkan bungkusan plastik kosong, dan kembali memasang senyum yang sama, senyuman yang tidak dibuat-buat. Cil, jaringnya masih ada kah? Teriak seorang bapak dari balik kemudi pikap. Ada pak, masih hangat, jawab Sita lantang. Ya, beli 50.000. Tangan Sita kembali bergerak lagi, mengambil jengkol, membungkus tai lala, dan lalu menyodorkan ke pembeli. Meskipun tangannya tak sempat benar-benar diam, tapi wajahnya tak pernah kehilangan keramahan. Di sela kesibukan itu, sesekali pikirannya melayang pada almarhum suaminya yang dulu pertama kali mengajarinya berdagang di pinggir jalan. Juga pada anak-anaknya di rumah yang menunggu kepulangannya, dan pada doa-doa yang selalu ia panjatkan di setiap subuh, semoga dagangannya laku dan semoga uang yang didapat selalu berkah. Menjelang sore, matahari mulai condong ke arah barat. Isi warung Sita mulai menipis.
Jengkol rebusnya juga hanya tinggal sedikit, bipang sudah habis, dan toples uang terasa jauh lebih berat dari pagi tadi. Sita tersenyum lagi. Menjelang maghrib, arus kendaraan di jalan raya mulai berkurang. Karena mungkin para pengendara memilih mampir di musola-musola pinggir jalan untuk melaksanakan sholat maghrib tepat waktu. Angin berembus lebih dingin, menggoyangkan spanduk-spanduk yang dijadikan sebagai dinding warungnya. Sita menoleh ke langit yang mulai berwarna jingga, lalu melirik isi warungnya sekali lagi. Cukuplah untuk hari ini. Sebagian besar daganganku juga sudah habis, gumamnya pelan. Setelah itu, ia mulai menutup warungnya. Toples jaring yang tersisa ditutup, lalu disusun rapi di laci di bawah meja. Uang hasil dagangan ia rapikan, lalu dimasukkan ke dalam tas lempang hitam. Sebelum pulang, Sita menyapu area warung seadanya, memastikan tak ada sampah yang tertinggal. Setelah semuanya beres, ia berdiri sejenak di depan warung kecilnya, memandang jalan raya yang kini tak seramai siang tadi. Alhamdulillah, ucap Sita lagi, lalu melangkah pulang, menyusuri jalanan kecil menuju rumah kontrakannya yang tak terlalu jauh dari sana. Langkahnya terasa ringan, meski tubuhnya sudah sangat lelah. Bau jengkol rebus dan lalaan masih melekat di tangannya. Namun, begitu sampai di depan rumah, langkah Sita mendadak terhenti. Lampu teras rumahnya menyala terang, dan dari dalam terdengar suara orang berbincang. Bahkan ada beberapa sandal dan sepatu yang tak ia kenal tergeletak di depan pintu. Sita mengernyit. Siapa yang datang? Betinnya. Ia membuka pintu perlahan, dan begitu daun pintu terbuka, pandangannya langsung tertuju pada beberapa orang yang sudah duduk di ruang tamu sempit rumah kontrakan itu. Ada 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Salah satunya segera berdiri begitu melihat Sita masuk. Assalamualaikum Sita, sapa pria itu. Sita langsung mengangguk hormat setelah mengenalinya. Waalaikumsalam Pak Haji, jawab Sita agak terkejut dengan kedatangan pemilik kontrakannya itu. Pria itu adalah pemilik kontrakan rumah yang ia tempati selama ini. Usianya sekitar 50 tahunan. Wajahnya tenang, kopiah putih terpasang di kepalanya. Iya Sita, maaf kami datang tanpa memberitahu, karena ada hal yang ingin kami bicarakan, ujar Pak Haji. Sita menutup pintu, lalu meletakkan tasnya di atas meja kecil. Ia menyalami satu persatu tamu yang ada di ruangan itu, lalu duduk berhadapan dengan mereka. Hatinya mendadak terasa berdebar, berbagai kemungkinan melintas di kepalanya. Pasti ramai sekali ya jualannya, tanya perempuan itu pada Sita berbahasa basi. Alhamdulillah iya Bu, jawab Sita dengan bibir tersenyum. Hening sesaat. Sita, saya langsung bicara saja ya. Saya tahu kamu ini adalah perempuan yang kuat, walaupun janda, tapi tidak pernah menyusahkan orang. Kontrakan yang kamu tempati juga selalu rapi dan tidak pernah telat bayar, kata Pak Haji pelan. Sita menunduk sebentar, jemarinya saling bertaut di pangkuan. Maksud kedatangan kami ini, kami ingin menyampaikan, untuk rumah yang kamu tempati ini sudah kami jual kepada bapak ini, lanjut Pak Haji sambil sedikit menggeser tubuhnya, memberi ruang pandang pada pria yang sejak tadi duduk diam di sampingnya. Pria itu tersenyum sopan pada Sita. Usianya mungkin tak jauh berbeda dengan Pak Haji. Pakaiannya rapi, wajahnya terlihat bersih dan berwibawa. Sita menganggukkan kepalanya perlahan. Rumah ini insya Allah akan direnovasi dan bapak ini berencana menempatinya bersama keluarganya, kata Pak Haji memperjelas semuanya. Meskipun ucapan itu tidak keras, tidak kasar, tapi cukup untuk membuat dunia Sita seperti berhenti berputar sesaat. Renovasi dan akan ditinggali pemilik baru, artinya hanya satu.
Sita menarik nafas dalam-dalam, berusaha menjaga raut wajahnya agar tetap sopan. Tangannya terlihat sedikit bergetar saat mencengkram ujung bajunya. "Jadi maksud pian, saya harus keluar kah, Pak?" Ucapnya pelan seolah memastikan hal yang sebenarnya sudah pasti. Pak Haji mengangguk perlahan dengan wajah yang tampak sungguh tak enak hati. "Iya Sita, kami paham ini mendadak dan karena itu kami datang baik-baik. Rumah ini tidak harus langsung kosong hari ini juga. Kami beri waktu, insya Allah 1 minggu cukup kan?" 1 minggu. Sita menelan ludah. Di kepalanya langsung berkelebat banyak hal tentang anak-anaknya, barang-barang di rumah, biaya pindah, dan yang paling membuat dadanya sesak adalah mencari kontrakan baru dengan harga yang sanggup ia jangkau. Itu bukan perkara mudah. Pria pemilik rumah yang baru itu akhirnya angkat bicara. "Sita, kami memang niat merenovasi dari bawah karena rumah ini akan saya tempati sendiri. Mudah-mudahan kamu bisa dapat tempat yang lebih baik. Kalau perlu surat pengantar atau bantuan bicara dengan kontrakan lain, kami siap membantu. Dan saya harap kamu juga jangan sungkan untuk meminta bantuan ya," ujar pria itu. Nada bicaranya halus dan tidak terdengar mengusir. Sita mengangguk pelan. Bibirnya membentuk senyum kecil yang dipaksakan. "Inggih Pak, saya paham," ucap Sita. Ia berhenti sejenak, lalu kemudian menundukkan kepalanya. "Memang sudah rezekinya sampai di sini," Sita melanjutkan dengan suara bergetar. Tapi tidak ada air mata yang jatuh di pipinya, bukan karena ia tidak sedih, melainkan karena hidup sudah terlalu sering memaksanya untuk terlalu kuat. Perempuan itu menepuk pelan punggung tangan Sita. "Kami tahu ini berat Sita, tapi insya Allah selalu ada jalan. Maafkan kami ya, menjual rumah ini tanpa berkabar dulu. Kami butuh uang banyak Sita," kata perempuan itu. Sita hanya menjawab dengan anggukan. Hatinya terasa kosong, tapi kepalanya justru terasa penuh dengan berbagai macam pikiran. Tak lama kemudian, setelah obrolan singkat dan beberapa penjelasan tambahan, para tamu itu pun pamit. Pintu ditutup perlahan, meninggalkan Sita sendirian di ruang tamu sempit yang tiba-tiba terasa asing. Ia berdiri mematung beberapa detik, lalu matanya berkeliling menyapu seluruh isi ruangan rumah itu. Dinding yang sudah mulai kusam, lantai yang sedikit jabuk, pintu kayu yang selalu berderi tiap dibuka. Rumah kecil itu bukanlah rumah mewah, tapi di sanalah ia dan anak-anaknya berteduh selama ini, serta di sanalah ia sering menangis diam-diam di setiap malamnya saat lelah memikirkan kehidupan. Dan di sanalah ia beraktivitas setiap pagi sebelum berangkat ke warung jaringnya. Sita kembali duduk perlahan di lantai, bersandar pada dinding. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Kalau memang ini jalannya, saya terima." Dia mengusap wajahnya, lalu menarik nafas panjang. Tidak ada waktu untuk berlarut-larut meratapi nasib besok. Ia tetap harus bangun subuh, tetap merebus jengkol, tetap memasak lalaan, tetap berdiri di pinggir jalan dengan senyuman yang ramah. "Ma," panggil anak yang saat itu berusia 15 tahun. "Iya nak," kata temanku, "di dekat jembatan sana ada rumah yang disewakan. Halaman rumahnya lumayan lebih luas dan bisa langsung berjualan di depannya," kata anak itu. Sita menoleh ke arah anaknya. Wajah lelahnya sedikit melunak, meski gurat cemas masih sangat jelas terlihat di matanya. "Di dekat jembatan?" ulang Sita lirih. "Iya mah, rumahnya memang agak tua, tapi kata temanku pemiliknya itu orang baik. Sewanya juga tidak terlalu mahal. Halaman luas, bisa buat taruh meja jualan." Anak itu bicara dengan hati-hati, seolah takut memberi harapan palsu pada sang ibu. Sita terdiam. Hatinya seperti disentuh sesuatu yang hangat, cukup untuk membuat dadanya tidak terlalu sesak.
Besok kita coba lihat sama-sama ya nak, kata Sita akhirnya. Anaknya mengangguk cepat, matanya juga tampak ikut berbinar. Malam itu, Sita tetap memasak nasi dan lauk sederhana. Mereka makan berdua di lantai. Seperti biasa, tidak ada perbincangan panjang, hanya suara sendok yang sesekali beradu dengan piring. Tapi di balik keningan itu, pikiran Sita bekerja tanpa henti. Setelah sholat Isya, Sita duduk di sudut kamar, menghitung ulang uang hasil dagangannya. Ia menyusunnya rapi, lembar demi lembar, walaupun tidak banyak, tapi insya Allah cukup untuk bertahan sebentar. Rezeki memang kadang datang lalu pergi, gumam Sita pelan. Tapi insya Allah akan selalu ada gantinya, gumamnya lagi. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar naik, Sita sudah kembali berdiri di depan kuali besar untuk merebus jengkol. Tangannya bekerja seperti biasa, tapi dengan hati yang kini membawa beban baru sekaligus sarapan. Siang itu, setelah warung mulai sepi, Sita menitipkan dagangannya sebentar pada temannya, lalu berangkat bersama anaknya menuju rumah yang dimaksud. Letaknya memang di dekat jembatan, tak jauh dari jalan raya. Bangunannya sederhana dan catnya juga sudah memudar, tapi halaman depannya cukup luas. Seorang anak sebaya dengan anaknya menyambut mereka dengan senyuman ramah. Pemilik rumahnya di mana nak? Tanya Sita pada teman anaknya itu. Ayo Cil, saya antar, kata anak itu sopan. Sita tersenyum dan langsung mengangguk. Tidak lama setelah berkendara sekitar 5 menitan, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah. Paman, ini ibunya teman saya. Beliau mau tanya soal rumah milik paman yang disewakan itu nah, kata anak itu memperkenalkan Sita pada seorang laki-laki parubaya. Mau sewa rumah itu kah? Tanya si bapak seraya menatap Sita. Iya pak, jawab Sita sopan. Saya dagang jaring di pinggir jalan. Bapak itu mengangguk, matanya meneliti Sita sejenak. Boleh, asal rumah dijaga baik-baik ya. Dagang di depan rumah juga tidak apa-apa, kata si bapak. Biaya sewanya per bulan pak. Berapa? Tanya Sita. 750 sudah termasuk air sumur dan listrik, jawab si bapak. Angka yang disebutkan si bapak memang bukanlah angka kecil bagi Sita, tapi masih masuk akal, masih mungkin ia kejar dengan kerja lebih keras. Sita menunduk sebentar lalu tersenyum. Baik pak, saya mau, kata Sita akhirnya. Mau pindah kapan? Biar saya suruh anak saya bersihkan rumahnya dulu. Maklum, rumah itu sudah 3 tahun kosong. Terakhir yang menyewa pekerja yang membetulkan jembatan itu nah, kata si bapak. Rencananya besok pak, kata Sita. Baik, hari ini saya akan suruh anak-anak untuk bersihkan rumah dulu ya. Iya pak. Pemaaf, apakah rumah itu rencananya untuk dijual mungkin suatu hari nanti? Tanya Sita pelan. Si bapak tersenyum lalu menghela nafas panjang. Rumah itu peninggalan orang tua saya, tidak akan pernah saya jual. Tapi kalau disewakan ya tidak apa-apa. Hitung-hitung untuk membantu saya merawat rumah itu, kata si bapak. Mendengar itu, Sita langsung menghela nafas lega. Baik pak, terima kasih banyak ya pak, kata Sita. Singkat cerita, akhirnya Sita dan anaknya pun pindah dengan dibantu oleh menantu serta anak perempuannya yang baru beberapa bulan menikah. Nah, ini rumahnya agak seram ya, kata anak perempuan Sita. Tapi setidaknya rumah ini tidak akan dijual oleh pemiliknya nak, jawab Sita. Ini rumahnya tidak ada hantunya kan? Tanya anak perempuannya lagi. Kamu jangan bilang begitu, nanti adikmu takut, tegur Sita. Sita tersenyum tipis, meski hatinya sendiri sebenarnya sempat bertanya-tanya hal yang sama. Rumah ini kan sudah tua, jadi wajar saja terasa sunyi nak, ucap Sita kemudian. Mendengar itu, anaknya hanya mengangguk. Mereka pun mulai menata barang satu persatu.
Rumah itu memang tampak lama tadi Uni, meski lantainya sudah dibersihkan oleh si pemilik rumah, tapi masih ada debu tipis menempel di kusin jendela. Beberapa sudut juga berbau lembab dan lantainya berderit saat diinjak. Tapi halaman depannya luas, sangat cukup untuk membuat sebuah warung dan tungku api untuk merebus jaring atau jengkol yang selama ini menjadi sumber pendapatannya. Kami pulang dulu ya mah, besok kami akan kesini lagi sekalian bantu-bantu untuk membuatkan warung di sini, kata menantu Sita. Iya nak, hati-hati kalian berdua ya, kata Sita sambil tersenyum. Perasaannya benar-benar terasa hangat melihat keakuran anak dan menantunya itu. Sore itu, setelah anak dan menantunya pergi, Sita masih berdiri di teras rumah barunya. Ia memandang jalan raya di depan rumah yang cukup ramai dilalui kendaraan. Tak jauh dari situ, jembatan tampak berdiri kokoh dan orang-orang sering melambatkan kendaraannya saat melintasi. Di sini nanti taruh meja jualan mah, kata anak laki-lakinya sambil menunjuk ke sisi kanan halaman. Sita mengangguk. Iya, rencananya mama juga mau bikin spanduk biar orang yang lewat bisa langsung lihat. Malam pertama di rumah itu terasa berbeda, sunyi, meskipun suara kendaraan ramai melintas di jalanan depan. Selesai sholat malam, Sita lantas berjalan ke arah dapur untuk membuat segelas teh hangat. Sita menuangkan air panas ke dalam gelas. Uap tipis langsung mengepul membawa aroma teh yang menenangkan. Ia pun lantas mengaduk gelasnya perlahan. Saat berada di dapur, Sita semakin menyadari kalau rumah itu memang benar-benar sunyi. Tiba-tiba saja, duk, seperti suara benda jatuh mengenai lantai, lalu disusul bunyi lain, lebih pelan namun jelas terdengar seperti sesuatu yang menggelinding di lantai. Tangan Sita yang tadinya masih mengaduk air teh di dalam gelasnya seketika terhenti. Alisa mengkerut. Nafasnya tertahan sesaat. Ia menoleh ke arah suara itu berasal. Dapur terlihat sama seperti tadi. Lampu bolam kuning menyala stabil. Tidak ada piring jatuh, tidak ada gelas pecah, tidak ada apa-apa yang menggelinding di lantainya. Anginkah? Gumam Sita pelan, lebih seperti mencoba menenangkan diri sendiri. Ia melangkah pelan, dan lantai kembali berderit. Pandangannya menyapu ke seluruh isi ruangan dapur, lalu berhenti ke arah pintu belakang yang tertutup rapat. Tidak ada apapun di sana. Sunyi kembali terasa di rumah itu. Sita menghela nafas panjang, lalu mengangkat gelas tehnya dan berjalan kembali ke ruang tengah. Ia duduk di tikar tipis yang digelar seadanya, menyesap teh hangat perlahan. Ya Allah, semoga semuanya berjalan lancar, ucap Sita. Dari arah kamar, terdengar suara nafas anaknya yang sudah terlelap. Sita menoleh sekilas ke arah pintu kamar yang setengah terbuka, memastikan anaknya benar-benar tidur dengan nyenyak. Ia tersenyum. Selama anakku aman, apapun akan aku hadapi, ucap Sita dalam hati. Namun, saat ia hendak berdiri untuk mematikan lampu ruang tengah, suara benda jatuh kembali terdengar, dan kali ini lebih dekat. Sita terdiam. Tangannya mencengkram ujung gelas lebih kuat. Matanya menatap lurus ke arah lantai di depannya. Tapi sama sekali tidak ada apa-apa. Benar, tidak ada apa-apa. Tidak ada benda jatuh. Tidak ada sesuatu yang menggelinding. Bahkan tikus pun tak terlihat. Lagi-lagi Sita kembali menarik nafas dalam-dalam. Lalu kemudian ia berdiri. Bismillah, semuanya aman dan akan baik-baik saja, ucapnya pelan. Ia matikan lampu satu persatu, lalu masuk ke kamar. Pintu ditutup perlahan. Keesokan harinya, Sita bangun lebih awal dari biasanya. Udara subuh masih dingin, embun juga masih menempel di daun pisang samping rumah. Hari itu,
ia sengaja meminta tolong pada temannya untuk menjagakan warung jaringnya yang pertama. Sementara ia dan anak-anaknya akan membuat warung baru di depan rumah sewaan yang baru ditempatinya itu. Ya, Sita berencana akan membuka warung jaring baru di depan rumah. Sementara warung jaring miliknya yang sudah ada dan sudah diketahui para pelanggan tetapnya tetap ia buka, dan temannya lah yang akan ia suruh untuk menjaganya. "Mah, lapar," kata anaknya begitu selesai mandi dan salat subuh. "Sebentar ya, Mama ke pasar subuh dulu belanja sayur mayur. Kakakmu dan kakak iparmu juga akan datang hari ini, jadi kita harus masak banyak," kata Sita. "Iya mah, nanti untuk konyol-konyol perut tolong belikan pundut nasi saja ya Ma." "Iya, Mama berangkat dulu ya," kata Sita. Sepulang dari pasar subuh, Sita langsung sibuk memasak makanan di dapur. Dan sekitar pukul 8 pagi, anak serta menantunya pun datang bersama beberapa orang. Ini teman-teman kami mah, mereka yang akan membantu kita untuk membuat warung," kata menantu Sita. Sita tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih ya sudah mau membantu," kata Sita. "Tidak usah sungkan, Cil. Rizal ini teman kami dan Acil kan mertua Rizal. Jadi artinya Acil juga orang tua kami," jawab teman-teman menantunya itu bersamaan. Mendengar jawaban dari teman-teman menantunya itu, Sita tampak terharu. "Ayo masuk dulu, Acil sudah masak banyak. Kita makan dulu ya sebelum bekerja," kata Sita ramah. "Wah, kebetulan kami memang belum makan. Tadi sepulang kerja langsung ke rumah Rizal," celoteh salah satu teman menantunya tersebut seraya melangkah masuk mengikuti Sita ke dalam rumah. Dibantu oleh anak perempuannya, Sita pun lantas menghidangkan makanan-makanan yang sudah selesai ia masak. Ada gangan walu besantan, terong bakar santan, ikan sepat asin, ayam goreng, dan tak lupa sambal terasi. Menu sederhana itu benar-benar menggugah selera, membuat nasi yang dimasak habis tak bersisa. "Asli nyaman banar masakan pian nih, Cil. Kenapa kada buka warung makan jua selajur, Cil?" kata salah satu teman Rizal. Sita tersenyum. "Tidak sanggup Acil nih kalau sekalian buka warung makan," jawab Sita. "Iya ya, pasti repot sekali kan kalau buka warung makan ini." Oke. Kalau sudah selesai makan kita langsung mulai aja ya. Biar sebelum sore nanti sudah selesai. Kalian kan juga harus kerja nanti malam. Masih shift malam kan?" ujar menantu Sita pada teman-temannya. Setelahnya mereka pun mulai bekerja. Sesekali terdengar candaan antara Rizal dan teman-temannya, candaan ringan namun mampu membuat suasana terasa hidup, jauh dari kesan sunyi yang sempat menghantui Sita semalam. Hari itu seharian dihiasi dengan suara-suara hantaman palu ke paku dan suara seng yang dipasang sebagai atap. Debu kayu berterbangan bercampur dengan tawa dan obrolan hangat mereka. Beberapa kali Sita keluar masuk rumah mengantar minum atau menyuguhkan kue seadanya. Wajahnya tampak lebih tenang dan ceria dari hari-hari sebelum pindah ke warung itu. Menjelang asar, warung kecil itu akhirnya berdiri. Walau tampak sederhana, tapi terlihat kokoh. Atap seng baru terpasang rapi, meja kayu panjang diletakkan di depan, dan sebuah tungku kecil disiapkan di sudut halaman. "Sudah jadi mah," kata anak laki-laki Sita sambil tersenyum puas. Dengan bibir tersenyum penuh haru, Sita berdiri memandangi warung barunya. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. Ia membayangkan deretan toples berisi jengkol rebus tersusun rapi di atas meja kayu. Tepat di atas meja itu ada rangka kayu sederhana yang dibuat sebagai tempat untuk menggantung jajanan tradisional seperti bipang dan lain-lain. Lalu kemudian para pengendara yang melambatkan kendaraan dan berhenti untuk berbelanja jajanan tradisional di warungnya. Bagi Sita, tempat ini seolah menjanjikan harapan baru. "Besok kita sudah bisa mulai jualan di sini ya, Ma?" tanya anaknya.
Iya nak, jawab Sita pelan, matanya masih menatap warung barunya itu. Mudah-mudahan ramai ya mah. Amin. Saat mereka masih asyik menatap warung baru itu, mereka sama sekali tak menyadari kalau di seberang jalan ada seseorang yang berdiri diam sejak tadi. Orang itu tampak menatap lurus ke arah halaman rumah Sita. Tatapannya tajam, memperhatikan setiap gerak-gerik dan tawa dari Sita. Bibir orang itu terkatup rapat dengan rahang yang mengeras. Sorot matanya sama sekali tidak menunjukkan keramahan, justru ketidaksenangan dengan setiap tawa dan kebahagiaan dari Sita bersama anak-anaknya. Sementara di halaman rumah, Sita tertawa kecil saat salah satu teman Rizal berseloroh, dan ia sama sekali tak menyadari bahwa sejak warung keduanya ini berdiri, ada seseorang yang tidak menyukainya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Sita sudah berdiri di depan warung barunya. Kabut tipis masih menggantung di sekitar jalan. Di atas meja kayu panjang itu, toples-toples plastik berisi jengkol rebus sudah ia susun rapi. Di rangka kayu sederhana, jajanan tradisional juga sudah ia gantungkan. Ada bipang beras, bipang telipuk, ulati jagung, emping melinco pedas manis, serta permen berbentuk batu, permen pelangi, dan lain-lain. Sekali lagi, Sita tampak merapikan jilbabnya, lalu berdiri menatap spanduk sederhana yang dibuat dan dipasangkan oleh menantunya. Spanduk itu bertuliskan, "Warung Acil Sita, tersedia jaring tahi lala, wadai peta, dan aneka jajanan tradisional." Tulisan itu tidak terlalu besar, tapi cukup mencolok bagi siapa saja yang melintas dan melirik ke arah warungnya. "Bismillah," ucap Sita pelan. Belum ada 15 menit warung itu benar-benar dibuka. Sebuah motor bebek berhenti tepat di depan halaman. "Cil, jadi nggak ada kah?" tanya seorang bapak setengah baya sambil menurunkan sandar motornya. "Ada pak," jawab Sita cepat. "Saya beli 30.000 dulu dah buat sarapan," kata si bapak seraya membuka dan mengeluarkan selembar 20 ribuan dan satu lembar 10 ribuan. "Baik pak," jawab Sita sambil terus memasang senyum ramah. Tangan Sita langsung bergerak lincah, mengambil jaring dari dalam toples, lalu menyendok lalaan dan kemudian membungkusnya. Saat bapak itu pergi, dua motor lain sudah ikut menepi. Ini warung baru buka, kecil?" tanya seorang ibu sambil menunjuk jajanan yang bergantungan. "Iya bu, hari ini hari pertama saya jualan di sini," jawab Sita sambil tersenyum. "Oh pantas, baru hari ini saya lihat warung ini. Kalau begitu saya beli bipang beras sama talipuk masing-masing 5 bungkus ya, buat oleh-oleh keluarga di kampung sana," kata wanita itu sambil tersenyum. "Baik bu, sebentar ya saya bungkuskan," ucap Sita dengan masih bibir tersenyum. Belum sempat Sita merapikan uang kembalian, sebuah mobil pickup kecil ikut berhenti. Sopirnya langsung menurunkan kaca. "Cil, jaringnya 25.000, petanya 10.000. "Baik pak," jawab Sita dengan suara lebih keras agar si bapak mendengarnya. Belum sempat mengantar pesanan si bapak berpick-up, sebuah mobil Mazda menepi. "Jengkol tai lalanya 300.000, tapi bungkus dengan plastik kecil ya bu. Dijadikan 12 bungkus buat dibagi ke teman-teman kerja," kata si pembeli yang baru turun dari mobilnya itu. Sita sempat terdiam sepersekian detik, lalu tersenyum lebih lebar. "Baik." Hari pertama jualan di warung Sita benar-benar laris manis. Bahkan tak sampai seharian, jengkol dan jajanannya sudah habis terjual. Dan karena dagangannya sudah habis sebelum maghrib, akhirnya warung pun ditutup. Anaknya membantu membereskan meja, sementara Sita membersihkan halaman dari sampah para pelanggannya. Langit mulai gelap, lampu jalan mulai menyala satu persatu, memantulkan cahayanya ke aspal. Ada rasa lega di dada Sita. Hari itu ramai, namun tak kenapa rasa lega itu tidak bertahan lama.
karena tiba-tiba saja Sita merasakan gigi depannya berdenyut sakit hingga membuatnya meringis. "Kenapa, Mah?" tanya sang anak khawatir. "Gigi Mama sakit, Nak. Tolong buatkan air garam hangat campur dengan asam jawa untuk kumur-kumur," pinta Sita sambil sesekali meringis kesakitan. Dengan cepat, anaknya berlari masuk ke dalam rumah untuk membuat air garam dan asam jawa untuk kumur-kumur. Namun, setelah berkumur-kumur dengan air garam itu, bukannya berkurang, sakitnya justru semakin terasa berdenyut. "Bawa ke mantri aja ya, Mah," bujuk anaknya. Sita menggeleng pelan. "Besok saja, Nak. Sudah malam, Mama istirahat dulu. Mudah-mudahan setelah tidur sakitnya hilang." Anaknya menatap Sita penuh dengan kekhawatiran, namun akhirnya ia mengangguk. Malam itu, setelah membersihkan diri dan sholat, Sita merebahkan tubuhnya di kasur tipis. Namun, rasa sakit di giginya tak kunjung reda, malah semakin terasa seolah ada sesuatu yang berdenyut hidup di dalam gusinya. Sita memejamkan mata sambil melafalkan doa-doa pendek. Dan seiring dengan doa itu, rasa sakitnya mulai berkurang. "Bismillah ya Allah." Perlahan, ia pun tertidur. Akan tetapi, di dalam tidurnya, Sita bermimpi. Ia berdiri sendirian di halaman rumahnya, tapi halaman itu tidak terlihat seperti halamannya saat ini karena tanahnya basah, berlumpur dan berbau amis busuk, serta banyak kotoran manusia di sekitarnya. Warung kecilnya terlihat miring, atap sengnya berkarat parah, dan jajanan yang tergantung di rangka kayu tampak menghitam dan berjamur. Juga banyak belatung di mejanya. Lalu dari arah dapur terdengar suara duk-duk-duk yang sangat keras. Suaranya sama persis seperti suara benda jatuh yang ia dengar saat malam pertama di rumah itu. Sita melangkah ke arah rumah. Jantungnya berdegup kencang saat melewati pintu, dan setiap langkahnya terasa sangat berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan kedua kakinya. Lalu, saat ia sampai di dapur, Sita melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di lantai dapur berserakan gigi-gigi manusia, warnanya putih kekuningan. Ada yang masih berlumur darah, ada yang sudah pecah, dan ada juga yang masih utuh. Lalu, aneh, tiba-tiba satu persatu gigi-gigi itu menggelinding sendiri ke arah Sita. Kemudian, dari sudut ruangan dapur tersebut muncul sosok hitam berperawakan tinggi dan kurus. Wajahnya tak jelas, tapi mulutnya terbuka lebar dan terlihat tidak ada satupun gigi di gusinya. Sosok itu tiba-tiba menunjuk ke arah Sita. Sita ingin berteriak, tapi suaranya tak bisa keluar. Dan saat ia ingin berlari, langkahnya terasa sangat lambat dan juga berat. Dan tiba-tiba saja, dia merasakan sesuatu lepas dari gusinya, lalu satu lagi dan lagi. Entah kenapa, gigi-giginya copot satu persatu dan jatuh ke lantai, bergabung dengan gigi-gigi lain yang sudah berserakan. Tapi untungnya, Sita berhasil terbangun dari mimpi mengerikan itu. Astagfirullah, astagfirullah. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi kening dan punggungnya, jantungnya berdetak sangat kencang. Sita refleks meraba mulutnya dan tubuhnya langsung gemetar ketika menyadari kalau satu gigi depannya tidak ada. Dengan tubuh gemetar hebat, Sita lalu menggerakkan lidahnya untuk menyentuh gusinya yang kosong. "Ya Allah," bisiknya nyaris tak bersuara. Dengan tubuh yang masih gemetar, ia beranjak untuk keluar dari kamar. Namun, matanya menangkap sesuatu di dekat tikar tempat tidurnya. Terlihat sebuah gigi tergeletak utuh, tidak berdarah. Sita menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya naik turun menahan tangis. Ia duduk mematung cukup lama sekali sampai azan subuh terdengar dari kejauhan. Keesokan harinya,
Sita tetap membuka warung. Wajahnya tampak pucat, senyumnya masih ada tapi tampak dipaksakan. Ia juga terlihat berusaha menutupi mulutnya setiap kali berbicara, dan sakit di giginya belum juga hilang. Menjelang siang, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam mulutnya. Sita terdiam sejenak dengan raut wajah yang menegang. Kemudian ia menundukkan kepalanya. Krak! Satu giginya kembali copot. Ia cepat-cepat meludah ke tisu. Tangannya juga seketika gemetar. Belum sempat tenang, menjelang sore, satu giginya lagi-lagi copot. Totalnya ada 3 gigi yang copot dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan copotnya gigi-gigi itu tanpa sebab yang masuk akal. Anaknya menatapnya dengan wajah cemas dan ketakutan. "Mah, ini tidak wajar," ucap anaknya dengan suara pelan. Sita hanya mengangguk lemah. Di dalam dadanya ada rasa takut yang mulai tumbuh. Bukan hanya takut sakit, tapi takut kalau mimpi semalam bukanlah sekedar mimpi. Dan entah kenapa, tanpa sadar, Sita merinding. "Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Tapi kalau ini peringatan, tolong tunjukkan jalannya," bisiknya dalam hati. Setelah Sita mengalami kejadian tak masuk akal itu, warungnya juga jadi sepi. Bahkan seharian hingga sampai jam 11 malam pun tak ada orang yang berbelanja di warungnya. Dan hari itu, setelah hampir setengah bulan bergelut dengan kejadian-kejadian aneh dan menyeramkan, Sita pun memantapkan hati untuk berangkat ke Nagara. Nagara adalah salah satu nama di daerah hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dengan ditemani oleh temannya untuk menemui seseorang. Dan dari orang itulah Sita akhirnya tahu bahwa ternyata ia sudah diguna-guna oleh orang yang merasa tersaingi dengan keberadaan warung jengkol miliknya. Guna-guna ini tidak membuatmu mati, tapi membuatmu perlahan-lahan hancur. Dan rezekimu juga ditutup oleh orang itu, kata orang itu. "Siapa orangnya?" tanya Sita terbata. "Aku tidak akan menyebutkan namanya, tapi orang ini sangat dekat dengan tempat tinggalmu sekarang. Dan aku hanya bisa memberikan ini. Nanti begitu sampai di rumah, langsung siramkan air ini ke sekeliling rumahmu. Teruntuk warungmu, tetaplah buka walaupun sepi pembeli," ujar orang itu seraya memberikan satu botol besar berisi air mineral. Dan untung saja, setelah air pemberian orang itu disiramkan ke sekeliling tempat usahanya, perlahan-lahan hawa di rumahnya mulai kembali terasa nyaman. Dan warungnya, meski tidak seramai hari pertama, tetap ada yang berbelanja. Namun ternyata tempat usahanya tersebut seperti tidak bisa lepas dari air pemberian orang itu. Karena kalau airnya habis, maka hal-hal aneh pasti akan muncul kembali. Pernah Sita mencoba untuk membuat air doa sendiri dengan membacakan Yasin ke dalam air. Namun air doa yang dibuatnya itu tidak mempan sama sekali. Dan karena hal itu jugalah Sita akhirnya memutuskan untuk pindah dari tempat tersebut. Untungnya setelah pindah, hal-hal aneh tidak pernah terjadi lagi. Sita tidak dendam pada orang itu. Dia hanya berharap tidak akan ada lagi Sita-Sita lain yang bernasib sama sepertinya di lingkungan sekitar orang itu tinggal. Karena Sita tahu bagaimana beratnya menjalani hidup dengan posisi sebagai seorang ibu tunggal yang harus terus berjuang untuk anak-anaknya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Waduh, ngeri banget nih. Salah satu santet yang paling mengerikan yang pernah saya tahu nih, karena ini proses yang dialami korbannya ngeri banget. Apa yang dialami oleh Acil Sita ya, si penjual jengkol ini atau jahe di sini mengalami atau dikirimi santet yang sangat mengerikan. Ini giginya copot satu-satu teman-teman, dan dalam waktu satu malam itu
Tiga dalam waktu 24 jam ya, itu tiga giginya copot dan terus banyak yang copot. Itu ngeri banget tuh. Karena selain sakit, itu juga menyerang mental ya. Gigi kan gimana ya, orang nggak ada gigi kan pasti, aduh, itu udah nggak bisa ngebayangin deh rasanya. Mentalnya hancur, badannya kondisinya psikisnya hancur, dan itu semua ternyata didapati dari karena warung jengkolnya dia. Ada yang nggak suka nih sama warung yang dipunyai oleh Acil Sita karena mungkin karena laris ya, karena masakannya enak dan segala macam. Ya itulah teman-teman, ketika kita maju tidak semua orang suka, dan ketika kita jatuh ya itu orang-orang banyak yang justru malah ngeledekin, malah mojokin. Itulah hidup, dan kita harus tetap menyikapinya. Dan intinya ketika terjadi seperti Acil Sita ini, bangkit lagi, semangat lagi. Udah deh, nggak usah dipeduliin, nggak usah nyari. Siapa tahu, walaupun penasaran juga ya kan, siapa sih orang yang udah sirik sama dia, sama janda tua ya kan, penjual jengkol. Apa sih yang mesti disirikin sampai tega-teganya ngirimin santet mengerikan seperti itu? Tapi itulah hidup, dan semoga Acil Sita dan keluarganya tetap bersemangat ya, tetap. Dan dia udah pindah tuh dari rumah itu karena takutnya dari warung yang ada di situlah dia dikirimi santet. Jadi bagus, Acil Sita tetap bersemangat, tetap menebar kebaikan ya, tetap mencari uang di jalan yang halal. Insya Allah kebaikan akan terus bersama kita. Amin, amin ya robbal alamin. Buat Om Ras, terima kasih. Kalau Om Ras sudah bikin kisah nih, dapat banget ya. Kayaknya kita masuk ke dalam kisahnya itu kayak kesel sama yang ngirim, kayak kasihan sama Acil Sita, dan kayak dapat suasana di Kalimantan, di tanah Kalimantan, karena juga di awal-awalnya banyak pakai bahasa Kalimantan Selatan. Dan pasti teman-teman bingung nih, Om Ras kan penulis Kalimantan Tengah, tapi kok banyak nih kisah-kisahnya dari Kalimantan Selatan? Karena Om Ras ini memiliki istri orang Kalimantan Selatan. Bahkan Om Ras juga terkadang lama juga nih tinggal di Kalimantan Selatan. Ini sekedar bocoran nih, Om Ras lagi di Kalimantan Selatan ya teman-teman ya. Jadi bolak-balik Kalimantan Selatan, nanti di Kalimantan Tengah. Jadi literasinya bertambah nih Om Ras nih. Keren pakai banget Om Ras. Semangat terus berkarya ya. Ditunggu lagi untuk karya-karya selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga diklik ya. Dan boleh dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.